Seorang kakek penjual gorengan dipermalukan polisi di pasar, tapi tak ada yang tahu kalau ia mantan Kopassus dengan masa lalu luar biasa. Apa yang terjadi saat rahasianya terbongkar? Tonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, dan dimudahkan segala urusan. Komen amin ya. Langit pagi itu sedikit mendung. Pasar tradisional Gading Rejo mulai ramai seperti biasa. Suara penjual sayur, teriakan pedagang ayam, dan tawa renyah para ibu yang menawar harga berpadu menjadi simfoni khas pagi kota kecil itu. Di ujung lorong dekat pintu masuk pasar, sebuah gerobak kecil yang sudah berkarat di beberapa bagiannya berdiri setia. Asap tipis mengepul dari wajan besar, aroma gorengan menguar, menggoda siapa saja yang melintas. Di balik gerobak itu, seorang kakek tua dengan rambut putih tipis berdiri tegak. Tangannya cekatan, meski kulitnya keriput. Namanya Pak Madi. Ia mengenakan kaos lengan panjang kusam yang digulung sampai siku, serta celana kain cokelat yang menggantung sedikit di atas mata, kaki. Sandalnya usang, dan gerobaknya pun sederhana. Hanya papan kayu dengan besi penyangga yang diganjal batu bata agar tidak goyah. 5.000 Bu. Dapat campur bakwan, tahu, sama tempe goreng. Ujarnya ramah, menyodorkan plastik kecil berisi gorengan panas. Bu Tarti, langganannya yang sudah tua juga, tersenyum. Sehat-sehat terus ya Pak Madi. Gorengannya tetap enak, kayak dulu. Pak Madi hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya tenang. Matanya menyimpan kejernihan yang tak biasa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 8, suara klakson keras terdengar. Seorang polisi muda turun dari motornya. Helmnya dilepas kasar, dan seragamnya tampak rapi namun terlalu mencolok untuk pasar tradisional. Namanya Bribda Roni. Ia baru beberapa bulan ditugaskan di sana, namun kelakuannya sudah jadi omongan banyak pedagang. Siapa yang naruh gerobak di tengah jalan ini, ha? Bentaknya lantang, menunjuk ke arah Pak Madi. Beberapa pedagang berhenti, beraktivitas. Mereka melihat ke arah sumber suara, tapi tak ada yang berani bicara. Mereka tahu Bribda Roni dikenal mudah marah dan tak segan menggebrak meja atau menyita barang dagangan jika merasa dilawan. Pak Madi mengangkat wajahnya perlahan. Mohon maaf Pak Polisi, gerobak saya memang agak maju sedikit, tapi saya bisa geserkan sekarang. Sekarang? Harusnya dari tadi. Ini pasar, bukan tempat parkir bebas. Bribda Roni menghampiri, lalu mendorong gerobak itu tanpa peringatan. Wajan bergoyang, minyak hampir tumpah, dan 1-2 tahu goreng meluncur ke tanah. Beberapa ibu-ibu menjerit pelan, sementara pedagang lain bergumam kesal. Pak Roni, jangan begitu dong. Dia cuma jualan. Gumam seorang pedagang sayur, pelan, takut. Diam. Kalian semua harus tahu aturan. Roni membentak kembali, suaranya lebih keras. Pak Madi masih tenang. Ia memunguti gorengan yang jatuh dan meletakkannya ke dalam kantong khusus untuk dibuang. Gerakannya lambat namun pasti. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya sebersit kesedihan yang cepat menghilang. Aku geserkan saja, Pak. Ucapnya sambil menarik gerobaknya perlahan. Namun Bribda Roni tak berhenti di situ. Ia menunjuk papan kecil yang menggantung di gerobak bertuliskan gorengan Pak Madi, sejak dulu kala. Ini juga coret-coret macam ini. Enggak ada izin dagang kan? Besok saya periksa. Pak Madi mengangguk pelan. Kalau memang harus begitu, saya akan coba urus, Pak. Roni mendengus, lalu berlalu, meninggalkan suasana pasar yang kembali hening. Tak ada satupun yang tertawa atau melanjutkan candaan. Semua terdiam, melihat Pak Madi membetulkan posisi gerobaknya dan menyalakan api kembali di bawah wajan. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada bayangan. Bayangan lama yang seakan muncul kembali. Hari itu berlalu, dengan sepi. Tidak seperti biasanya. Dagangan Pak Madi hanya laku separuh. Orang-orang seolah merasa bersalah, namun takut untuk terlalu dekat. Anak-anak yang biasanya merengek minta tahu isi kepada ibunya, kini hanya menatap dari jauh. Menjelang sore, seorang lelaki tua lain menghampiri. Tubuhnya besar dan langkahnya berat. Ia mengenakan jaket abu-abu yang sudah pudar
dan matanya tertuju pada Pak Madi tanpa berkedip. Masih seperti dulu ya, tenang, sabar, diam. Tapi bahaya kalau sampai meledak, ucapnya lirih. Pak Madi menoleh. Matanya menyipit, mengenali suara itu. Ia berdiri sedikit tegak, lalu tersenyum kecil. Kamu masih hidup ternyata, Jan. Orang itu tertawa pelan. Tentu, aku bukan sembarangan orang, tapi aku bukan siapa-siapa dibanding kamu. Percakapan, doa hanya berlangsung sebentar. Tak ada kata sandi, tak ada pelukan. Tapi suasana seolah berubah saat dua mantan pejuang itu saling menatap. Tak ada yang tahu bahwa pasar kecil itu kini menyimpan sebuah bara kecil yang siap menyala. Bahwa lelaki tua penjual gorengan yang disangka tak berdaya itu menyimpan sesuatu yang selama ini hanya diketahui oleh segelintir orang yang pernah bertaruh nyawa di hutan, gunung, dan batas negara. Malam pun tiba. Pak Madi menutup gerobaknya dengan kain biru kusam, lalu duduk di bangku kayu kecil. Ia mengusap dahinya yang basah, lalu melihat ke arah pasar yang sepi. Kalau aku masih jadi diriku yang dulu, mungkin anak muda itu sudah kulumpuhkan tadi. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Tapi ia tahu, bukan itu caranya. Ia pernah belajar tentang kesabaran. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan sekadar kemampuan memukul, tapi kemampuan untuk menahan diri saat bisa menghancurkan. Dan ia tahu, waktunya belum tiba, tapi akan tiba, sangat segera. Keesokan harinya, matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di permukaan pasar Gading Rejo. Kabut tipis belum sepenuhnya menghilang saat gerobak Pak Madi sudah berdiri di tempat biasanya. Bekas dorongan kasar kemarin masih membekas di sudut papan kayu gerobaknya. Namun seperti tak terjadi apa-apa, Pak Madi kembali bekerja, mengaduk adonan, mengisi wajan dengan minyak, dan menyalakan api dengan batu korek yang sudah aus. Beberapa pedagang mulai berdatangan. Ada yang menyapa dengan canggung, ada pula yang sekadar mengangguk. Tapi yang jelas, tak satu pun dari mereka lupa dengan insiden kemarin. Apalagi anak-anak muda di warung kopi dekat pintu masuk pasar. Mereka sedang memperbincangkan hal itu sambil memainkan ponsel dan menyesap kopi hitam murahan. Loh, si Mbah Madi masih jualan aja? Gak trauma tuh digebrak kemarin? Celetuk salah satu dari mereka. Dia itu aneh. Didorong kayak gitu kok, malah diam. Aku yakin, kalau itu aku, pasti udah kubales, timpal yang lain. Tapi seorang pemuda kurus berambut ikal tiba-tiba angkat bicara. Aku lihat sendiri kemarin, cara dia nengok Roni itu beda. Tajam. Serem malah. Kayak bukan orang biasa. Temannya mencibir. Kamu kebanyakan nonton film. Namun obrolan itu perlahan merembet ke sudut-sudut pasar lainnya. Banyak yang mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Madi lebih dalam. Meski tubuhnya bungkuk dan jalannya lamban, tapi ada kesan terkontrol dalam setiap gerakannya. Ia seperti tahu betul ritme hidup di sekelilingnya. Bahkan saat ada anak kecil hampir tersandung keranjang ikan, Pak Madi, dari jarak beberapa langkah, sempat menahan anak itu dengan cepat. Terlalu cepat untuk ukuran orang tua seusianya. Maaf, Dek. Hati-hati ya, ujarnya lembut sambil menepuk kepala bocah itu. Bocah itu hanya mengangguk malu, dan ibunya pun mengucapkan terima kasih tergesa-gesa sebelum buru-buru pergi. Tapi beberapa orang dewasa yang melihat saling bertukar pandang. Gerakan refleks seperti itu tak biasa ditemukan pada pria seusia Pak Madi. Di sisi lain pasar, Bribda Roni tampak berpatroli. Raut wajahnya dingin dan penuh percaya diri, seperti biasa. Ia merasa posisinya sebagai penegak hukum adalah tameng dari semua tindakan kasarnya. Namun hari itu, ia merasa sesuatu yang berbeda. Sorot mata para pedagang tidak lagi ketakutan. Mereka seperti menyimpan pertanyaan yang sama. Bahkan, beberapa dari mereka menatapnya dengan pandangan kecewa. Kok kayak semua orang berubah ya? Gumamnya dalam hati. Tapi egonya terlalu besar untuk menyadari bahwa penyebabnya adalah ulahnya sendiri. Sampai langkahnya membawanya ke arah gerobak gorengan Pak Madi lagi. Bribda Roni berhenti beberapa meter dari gerobak itu. Ia menatap kakek tua itu dari jauh. Tidak bicara. Tidak juga mendekat.
hanya mengamati. Dan saat Pak Madi menyadari kehadirannya, ia pun menoleh. Tatapan itu kembali terjadi. Tatapan diam, dalam, dan dingin. Tatapan yang bukan sekadar tatapan orang tua kepada pemuda, tapi lebih dari itu. Tatapan seseorang yang sudah tahu isi hati lawannya. Tatapan yang bisa membuat dada sesak, meski tak diucapkan satu kata pun. Bribda Roni buru-buru mengalihkan pandangan dan berlalu, tapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sore harinya, Pak Madi duduk di bangku kayunya. Seorang pemuda berambut cepak mendekat. Ia membawa kamera kecil dan notebook usang. "Permisi, Pak. Saya Dani, wartawan magang dari Buletin Daerah. Boleh ngobrol sebentar?" Pak Madi menoleh pelan. "Ngobrol soal apa, Nak? Saya dengar kemarin sempat ada masalah dengan petugas. Banyak yang bilang Bapak tidak biasa. Saya cuma ingin menulis cerita tentang kehidupan para pedagang di pasar. Tapi kalau Bapak bersedia, saya mau menulis tentang Bapak khusus." Pak Madi tertawa kecil. "Saya ini cuma tukang gorengan, Dani. Hidup saya sederhana, mau ditulis seperti..." "Apa?" Dani tersenyum sopan. "Kadang justru di balik kesederhanaan, ada cerita yang lebih luar biasa, Pak. Boleh, ya?" Pak Madi menatap Dani agak lama. Lalu akhirnya mengangguk. "Kalau kamu memang mau tahu, kita mulai saja besok pagi. Tapi kamu harus datang lebih awal. Waktu saya tak banyak." Malam itu, Dani menuliskan judul besar di bukunya. Pak Madi, kakek gorengan yang disembunyikan waktu. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi orang pertama yang mendengar cerita di balik gerobak itu. Dan bahwa cerita itu akan mengubah hidupnya sendiri. Pagi itu, embun masih menempel di daun-daun pisang yang dibentangkan para pedagang sayur. Pasar Gading Rejo masih lengang, hanya beberapa orang yang sudah bersiap membuka lapak. Namun di sudut dekat tiang listrik tua yang mulai berkarat, Dani sudah berdiri sejak lama, memeluk tas kecil berisi buku catatan dan kamera. Ia menunggu seseorang yang berbeda dari para pedagang lainnya, seorang kakek yang kemarin menatap polisi dengan sorot mata tak biasa. Dani penasaran. Sebagai wartawan magang, ia merasa seperti menemukan tambang cerita. Bukan soal gorengan, bukan soal pasar, tapi soal pria tua yang menyimpan sesuatu yang besar. Tak lama kemudian, suara roda gerobak kayu terdengar dari kejauhan. Pak Madi datang, berjalan lambat namun teratur. Di pundaknya tersampir handuk kecil, dan di wajahnya tidak ada ekspresi lelah, walau usia jelas terpahat di setiap kerutan kulitnya. "Datang pagi betul, kamu," katanya pelan, tanpa menoleh saat lewat di depan Dani. "Saya janji." "Pak," jawab Dani semangat, lalu ikut mendorong gerobak dari sisi lainnya. Pak Madi tersenyum samar. Mereka tak bicara sampai gerobak itu tiba di tempat biasanya. Setelah semua siap, kompor menyala, minyak mulai panas, dan adonan sudah diaduk, Pak Madi duduk di bangku kecilnya. "Sudah siap mendengar, Nak?" Dani mengangguk cepat, membuka buku catatannya. "Cerita saya bukan untuk hiburan, dan bukan juga untuk membuat saya terlihat hebat. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa diam kadang lebih lantang dari teriakan." Dani menelan ludah. Ia mulai menulis. Pak Madi menatap langit yang perlahan berubah warna. "Dulu, aku bukan siapa-siapa, tapi aku pernah menjadi bagian dari kelompok yang tak boleh disebut sembarangan. Kami dilatih untuk tidak terlihat, namun selalu ada. Kami bukan tentara biasa. Kami bayangan dari negara." Dani berhenti menulis sejenak. "Pak, maksudnya, Bapak itu..." "Ya," jawab Pak Madi pelan. "Kopassus. Dulu aku ikut misi-misi rahasia di perbatasan, di tengah hutan, bahkan di negara yang tidak tercatat dalam surat tugas. Banyak hal yang aku lakukan, yang sampai sekarang masih membekas." Dani menatapnya, nyaris tak percaya. Di depannya hanya ada seorang kakek berkaus lengan panjang dan bau minyak goreng. Tapi ceritanya seperti berasal dari dunia yang berbeda. "Aku pernah melihat kawan mati di pangkuan. Aku pernah dijebak musuh dan bertahan hanya dengan pisau kecil. Pernah juga menyamar sebagai nelayan selama berbulan-bulan. Tapi semua itu
Aku tinggalkan. Kenapa, Pak? Pak Madi menghela napas panjang. Karena aku kehilangan hal yang lebih besar dari misi. Istriku meninggal saat aku bertugas jauh. Aku bahkan tidak sempat menggenggam tangannya. Anak semata wayangku, hilang kabar sejak merantau. Dan sejak itu aku sadar, tugas negara tidak boleh lebih penting dari tugas hati. Dani menggenggam pena erat. Tenggorokannya tercekat. Pak Madi melanjutkan. Aku minta pensiun dini. Tidak mudah. Tapi aku bersikeras. Lalu aku pindah ke kota kecil ini. Awalnya aku jadi tukang tambal ban, lalu buka warung kecil, sampai akhirnya aku jualan gorengan. Dan aku tidak pernah menyesal. Hening sesaat, hanya suara minyak menggelegak yang terdengar. Orang mungkin melihat aku lemah sekarang. Didorong, dihina, dianggap pengganggu. Tapi itu bukan masalah. Karena aku tahu siapa diriku. Aku tahu batas kekuatanku. Dan aku tahu kapan saat yang tepat untuk diam. Dani hampir tak sanggup menulis. Tangannya gemetar. Ia merasa mendengar kisah yang seharusnya masuk ke halaman pertama. Bukan sekadar buletin pasar. Pak, boleh saya tulis semua ini? Pak Madi menatapnya lama. Lalu mengangguk. Tapi jangan sebut namaku lengkap. Jangan tulis soal satuan atau misi. Biarkan cerita ini hidup. Bukan untuk kemegahan, tapi untuk pelajaran. Dani tersenyum kecil. Saya janji. Sementara itu, di sisi lain pasar, seorang pria berusia lebih tua dari Pak Madi sedang berdiri di antara kerumunan. Ia mengenakan topi lusuh dan memegang tongkat. Matanya menatap ke arah gerobak Pak Madi. Wajahnya menyiratkan kejutan dan ketegangan. Ia mengenali pria itu. Bukan dari pasar, bukan dari kota ini. Tapi dari 30 tahun silam, dalam misi yang nyaris mengorbankan seluruh regu. Jadi, kamu masih hidup gumamnya lirih. Dan ia tahu, jika Pak Madi kembali terlihat, maka sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang lama terkubur, akan segera muncul ke permukaan. Pagi itu, aroma minyak panas dan adonan gorengan membaur dengan bau ikan asin dan tanah basah di Pasar Gading Rejo. Seperti biasa, gerobak Pak Madi mulai dikerubungi pelanggan. Tapi hari itu berbeda. Beberapa dari mereka bukan hanya membeli gorengan, mereka memperhatikan. Diam-diam, telinga mereka mendengarkan setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulut Pak Madi. Biasa, Mbah. Tempe 2, tahu 1, kata Bu Sumi, sambil meletakkan receh di atas nampan kecil. Pak Madi hanya tersenyum dan menyodorkan gorengan dalam kertas minyak, tapi di sela-sela keramahannya, matanya sesekali melirik ke pojok pasar, ke tempat seorang pria bertopi lusuh berdiri sejak pagi tadi. Pak Madi mengenalnya. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat jantungnya mengencang. Wajah itu, bekas luka, samar di bawah pelipis kanan. Cara berdiri yang terlalu tegak untuk ukuran orang tua, dan sorot mata yang menahan banyak cerita. Sementara itu Dani kembali datang. Kali ini ia membawa 2 bungkus nasi dan 2 cangkir kopi panas dari warung dekat stasiun. Ia mulai merasa ada sesuatu yang besar, bahkan lebih besar dari yang ia duga. Sebelumnya, Pak, saya bawa kopi, tapi kali ini, boleh saya tanya lebih dalam? Ujar Dani setelah mereka duduk berseberangan di kursi kayu dekat gerobak. Pak Madi mengangguk pelan, menyesap kopinya. Tanyakan, waktu Bapak bilang soal kehilangan, apakah itu maksudnya juga soal anak Bapak yang merantau? Kali ini, Pak Madi terdiam lebih lama. Namanya Rendra. Dia satu-satunya anakku. Cerdas, keras kepala, dan sangat ambisius. Waktu aku pensiun, dia marah. Katanya aku egois. Katanya aku mengorbankan masa depan kami demi perasaan. Lalu dia pergi? Tanya Dani pelan. Pak Madi mengangguk. Terakhir aku dengar, dia kuliah di luar kota. Setelah itu, hilang. Tak ada surat, tak ada kabar. Hening menyergap di antara mereka. Dani membuka catatannya, tapi sebelum ia sempat menulis, suara seseorang memecah keheningan. Maaf, saya boleh duduk? Pak Madi menoleh. Pria bertopi itu sudah berdiri di depan mereka. Mbah Madi, masih ingat saya?
tanyanya. Pak Madi menatap tajam, lalu berdiri perlahan. Kamu, Rafka? Pria. Itu mengangguk. Regu Delta, 26, misi lintas batas. Dani melongo. Ia tak paham, tapi jelas ini bukan pertemuan biasa. Rafka duduk. Tangannya gemetar sedikit. Aku cari kamu lama, Di. Sejak misi terakhir itu, kami semua kira kamu gugur. Pak, Madi tersenyum getir. Aku memilih untuk gugur. Setidaknya di mata dunia. Aku lelah, Rafka. Terlalu banyak yang hilang. Tapi negara belum selesai denganmu. Kau tahu itu, ucap Rafka, lebih serius. Pak Madi menatap langit. Negara mungkin belum selesai, tapi hatiku sudah. Ini bukan soal tugas, Di. Ini soal anakmu. Sekujur tubuh Pak Madi menegang. Apa maksudmu? Rafka mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah amplop lusuh, bercap institusi resmi. Dia bekerja untuk kita. Melanjutkan jejakmu. Tapi, dia sedang dalam bahaya. Kata-kata itu seperti pisau menembus dada Pak Madi. Ia duduk pelan, tangannya gemetar. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena dia memintanya. Dia ingin melindungimu, bukan sebaliknya. Tapi sekarang, posisinya terungkap. Dan kau satu-satunya orang yang mungkin bisa bantu dia keluar dari situasi ini. Dani menatap Pak Madi dengan wajah bingung dan penuh tanya. Pak, maksudnya, anak Bapak agen rahasia juga? Pak Madi menatap Dani. Anakku berjalan di jejakku, tapi dengan luka yang belum sembuh. Dan sekarang, aku harus menebus semuanya. Rafka menyodorkan foto buram dari pengintaian. Sosok Rendra terlihat di borgol, dijaga dua pria berbaju preman. Dia ditahan oleh jaringan yang dulu pernah kita kejar. Mereka bangkit lagi, dan mereka tahu siapa ayahnya. Pak Madi mengepalkan tangan. Aku sudah diam terlalu lama. Hari itu, Pasar Gading Rejo masih sibuk seperti biasa. Orang-orang lalu lalang membeli kebutuhan dapur, tawar-menawar, dan tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Tapi di balik gerobak gorengan sederhana itu, sebuah rencana sedang mulai dijalankan. Rencana penyelamatan yang tak tertulis dalam peta, tak terekam dalam sejarah. Dan seorang kakek tua yang dianggap tak berdaya, bersiap kembali menjadi bayangan. Malam menyelimuti Pasar Gading Rejo dengan sunyi yang dalam. Lampu-lampu jalan redup berkelap-kelip, sebagian mati. Gerobak Pak Madi sudah tertutup terpal, tetapi pria tua itu belum pulang. Di dalam rumah kayunya yang sederhana, ia membuka peti, besi tua dari bawah dipan. Dani yang baru saja datang, awalnya hanya ingin mengantar makanan malam, terdiam di ambang pintu. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dari seorang penjual gorengan. Isi peti itu bukan baju atau kenangan, masa lalu, tapi sebuah pisau komando bersarung kulit yang terawat sempurna, buku kecil dengan sandi-sandi dan peta lusuh, sebuah radio tua berfrekuensi tinggi, dan sebuah lencana logam kecil berukir SAT-81. Dani mendekat perlahan. Pak, ini semua benar-benar nyata ya? Pak Madi tidak menjawab. Ia hanya membuka satu map kecil dan melihat ulang foto anaknya yang dikirim Rafka.Rendra. Anak yang dulu pergi dengan kemarahan, kini terjebak di dunia yang lebih gelap dari masa lalu sang ayah. Aku harus masuk ke jaringan lama, Dani, ucap Pak Madi pelan. Sendirian, Pak? Tak ada pilihan. Aku pernah kenal mereka. Aku pernah selamat dari mereka. Sekarang, aku harus menjemput anakku dari cengkeraman mereka. Dani merasa tubuhnya merinding. Di depannya bukan lagi seorang kakek penjual gorengan, melainkan seorang legenda yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Keesokan harinya, pasar tampak seperti biasa. Tapi gerobak Pak Madi tak ada. Beberapa orang mulai bertanya, "Kemana?" "Ya, Mbah Madi, biasanya sepagi ini sudah jualan." Namun hanya Dani yang tahu bahwa pagi itu, Pak Madi sudah menumpangi bus menuju kota tetangga. Tujuannya, markas lama jaringan gelap yang dulunya pernah ia infiltrasi. Rafka sudah menunggu di tempat rahasia. Ia memberinya informasi terbaru.
Mereka memindahkan Rendra ke gudang bekas di pinggiran pelabuhan tua. Mereka belum tahu dia anakmu, tapi tinggal tunggu waktu. Pak Madi mengangguk. Berikan aku 2 hari. Aku ingin lihat lokasi. Dan aku ingin kenali siapa saja di dalamnya. Hari pertama, Pak Madi menyamar menjadi tukang angkut pelabuhan. Dengan tubuh yang kurus dan pakaian compang-camping, tak seorang pun mencurigainya. Tapi dari balik terpal karung goni yang ia bawa, tersembunyi alat komunikasi rakitan dan pisau pendek berukuran kecil. Malamnya, ia masuk ke area gudang. Mengendap dalam gelap, ia melihat wajah anaknya di balik jeruji baja, lebam di pelipisnya. Bibirnya pecah, tapi tatapannya masih menyala. Pak Madi memejamkan mata. Dalam hati, ia berdoa, bukan untuk keselamatan dirinya, tapi untuk kesempatan kedua memeluk anaknya. Kali ini bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai ayah yang siap menebus segalanya. Hari kedua, rencana mulai disusun. Ia mencatat jumlah penjaga, arah kamera, pengawas, dan jeda pergantian chef. Setiap detail ia pahami. Ia mungkin sudah tua, tapi pikirannya masih seperti algoritma. Setiap langkah punya alasan. Setiap detik punya tempat. Rafka menyusul malam itu. Kamu yakin mau sendiri, Di? Pak Madi menatapnya dengan tatapan tajam. Aku yang menyeretnya ke dunia ini. Aku juga yang harus menariknya keluar. Sementara itu, di Pasar Gading Rejo, berita mulai menyebar. Mbah Madi kemana ya? Udah 3 hari nggak kelihatan. Ada yang bilang dia pergi karena sakit. Tapi nggak mungkin. Dia orang kuat. Dani, yang diam-diam tahu semuanya, hanya tersenyum kecil. Ia duduk di bangku kecil dekat bekas tempat gerobak gorengan itu. Lalu, ia mulai menulis. Di balik gerobak tua yang berbau minyak dan debu, ada tangan yang pernah menandatangani sejarah. Di balik tatapan lemah itu, tersimpan nyala yang tak bisa padam. Namanya Madi. Bukan hanya penjual gorengan, tapi juga seorang ayah, seorang mantan prajurit, dan kini seorang penyelamat. Malam keempat, Pak Madi menyusup masuk. Langkahnya senyap. Pisau kecilnya menonaktifkan 2 penjaga dengan cepat dan tanpa suara. Ia masuk ke dalam ruang tahanan dan melihat anaknya duduk lemas. Rendra, bisiknya. Rendra mendongak. Matanya melebar. Bapak, Pak Madi mengangguk pelan. Sst, kita pulang. Langkah kaki Pak Madi menggema lirih di lorong gudang tua itu. Satu tangan menopang tubuh Rendra yang setengah lemas, dan tangan lainnya menggenggam erat pisau lipat yang masih berlumur darah musuh. Mereka berdua berjalan pelan, mencoba tetap dalam bayangan. Tapi malam itu, tidak seperti dulu, langit tidak memihak. Petir menyambar, dan hujan mulai turun deras, menenggelamkan suara mereka, sekaligus mengaburkan ancaman yang mengintai. Masih kuat, nak? Bisik Pak Madi tanpa menoleh. Rendra mengangguk pelan, meski kakinya mulai gemetar. Bapak, maafkan aku. Tidak sekarang. Kita selamatkan dulu dirimu. Nanti baru kita bicara. Namun mereka tak tahu bahwa jejak langkah mereka telah disadap. Kamera rusak yang mereka pikir mati ternyata hanya pura-pura. Dalam ruang monitor gelap, 2 pria berbaju hitam tertawa sinis. Dia datang sendiri. Umpannya berhasil. Ujar pria berkacamata, menyeringai. Beberapa menit sebelumnya, Rafka berdiri gelisah di tempat persembunyian. Ia tahu misi malam ini terlalu berisiko. Ia tahu Pak Madi mungkin masih tangguh, tapi tidak seperti 2 dekade lalu. Musuh yang mereka hadapi kini bukan preman pasar, tapi jaringan baru yang menggunakan teknologi, pengkhianat dari dalam, dan kekuatan uang. Radio genggam di tangannya mendesis. Target keluar dari sel, bergerak ke sisi timur. Rafka langsung sadar. Terlalu mudah. Dan itu berarti hanya satu, jebakan. Di dalam gudang, Pak Madi mulai mencium keganjilan. Rute yang sebelumnya dijaga kini kosong. Tidak ada anjing penjaga. Tidak ada suara. Justru terlalu sepi. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Rendra menatap ayahnya. Ada apa? Pak Madi membuka mata, lebih tajam dari sebelumnya. Kita dijebak. Seketika itu, lampu menyala terang.
Puluhan pria bersenjata mengepung dari 4 arah. Tepuk tangan menggema. Dari balik bayangan, pria berkacamata muncul, menepuk tangan sambil tersenyum seperti pemilik panggung sirkus. Pak Madi, sang legenda bayangan, dan kini datang ke sarang kami. Hanya demi seorang anak, Pak Madi berdiri tegak, melindungi Rendra dengan tubuhnya. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Pria itu mendekat. Kami tahu. Justru karena itulah kau tidak kami bunuh sejak awal. Kau bukan target utama. Tapi dia. Tangannya menunjuk ke arah Rendra. Putramu membawa data yang seharusnya tidak bocor. Dan kini, dia akan menghilang dari sejarah. Sama seperti ibunya dulu. Wajah Pak Madi berubah. Sorot matanya membara. Apa kau bilang? Pria itu tersenyum puas. Ya, kami yang membunuh istrimu. Misi di Kalimantan bukan sekadar perbatasan. Dia tahu sesuatu yang tak seharusnya. Dan, kini giliranmu. Tanpa aba-aba, Pak Madi bergerak. Pisau kecil di tangannya dilempar tepat ke arah dada pria itu. Namun seseorang menahan dari belakang, menangkis dengan tongkat baja. Bentrokan meledak. Pak Madi melawan dengan tangan kosong, melumpuhkan satu persatu penjaga yang mencoba mendekat. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Rendra mencoba membantu, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Darah mulai mengalir dari pelipis Pak Madi. Kakinya ditendang. Ia jatuh terduduk. Lalu, pelatuk pistol dikokang dari belakang kepalanya. Selamat tinggal legenda tua, bisik pria bersenjata itu. Tapi tepat, saat peluru nyaris dilepaskan terdengar suara keras. Jangan sentuh mereka. Tembakan membelah udara. Pria bersenjata itu jatuh. Dari balik pintu belakang, Rafka dan pasukannya masuk. Seragam hitam menyapu ruangan. Kontak senjata meletus. Peluru berseliweran. Gudang berubah jadi medan perang kilat. Pak Madi bangkit, menyeret. Rendra keluar saat Rafka dan timnya melindungi dari belakang. Cepat, lewat sini, teriak Rafka. Mereka lari menuju lorong sempit yang langsung menuju kanal air belakang. Saat alarm berbunyi nyaring, suara ledakan kecil terdengar dari dalam. Gudang itu, sarang konspirasi, terbakar perlahan. Beberapa jam kemudian, Pak Madi duduk di tepian sungai, napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Tapi di pangkuannya, Rendra tertidur dalam pelukan. Selamat, Rafka duduk tak jauh darinya. Dunia sudah berubah, Di. Tapi malam ini, kau ajarkan kami satu hal. Nyawa bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberanian untuk melindungi yang kita cintai. Pak Madi menatap langit, dan penyesalan adalah luka yang tak bisa disembuhkan jika kita diam terlalu lama. Langit di ufuk timur mulai merona. Cahaya keemasan menembus celah-celah pohon, menyinari wajah lelah Pak Madi dan Rendra. Mereka telah lolos, setidaknya untuk sementara. Namun bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Luka yang selama ini dikubur perlahan menganga kembali, menuntut untuk dihadapi. Di sebuah rumah aman yang tersembunyi di kawasan perbukitan, Rafka memantau berita dari laptopnya. Markas mereka sudah hangus, tapi kita belum menyentuh akar. Otak di balik semua ini belum tersentuh. Pak Madi, dengan luka yang masih dibalut kain putih, duduk di pojok ruangan. Ia menatap keluar jendela, melihat siluet matahari naik perlahan. Kau yakin otaknya bukan pria berkacamata itu? Tanya Dani yang ikut mengungsi setelah situasi di pasar mulai tak aman. Pak Madi menggeleng. Dia hanya pion. Gaya bicaranya terlalu percaya diri, seolah dia dilindungi oleh sesuatu. Atau seseorang. Rendra, yang duduk tak jauh dari ayahnya, menyela lirih. Bapak, aku ingin bicara. Pak Madi menoleh. Matanya melembut. Katakan, Nak. Aku marah dulu. Waktu ibu meninggal dan bapak memilih diam, aku pikir, bapak lari dari tanggung jawab. Aku pikir, bapak lebih mencintai negara daripada keluarga. Suasana, sunyi. Rendra menarik napas dalam.
Tapi malam itu saat Bapak muncul di sel, semua hancur. Dinding yang kubangun runtuh. Bapak menyelamatkanku, bahkan ketika aku belum sempat meminta. Pak Madi mengangguk pelan. Aku memang salah. Aku terlalu percaya pada sistem. Terlalu lama percaya bahwa pengorbanan akan dibayar. Setimpal. Nyatanya, aku kehilangan istrimu dan hampir kehilangan kamu juga. Air mata mengalir dari mata Rendra. Aku ingin menebus semua, Pak. Pak Madi tersenyum tipis, meski air matanya pun menetes. Kita mulai dari sini, dari sekarang. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Keesokan malam, seorang pengantar datang dengan pesan rahasia. Sebuah map coklat tertutup rapat, dengan cap sangat rahasia mata elang. Rafka membuka map itu di hadapan semua orang. Isinya, foto-foto, transkrip rekaman, dan nama. Dan nama itu membuat semua yang hadir menahan napas. Komandan Wahyu Santosa, mantan atasan Pak Madi di Kopassus. Orang yang dulu paling ia hormati. Orang yang ternyata menjadi penyambung antara jaringan lama dan kekuatan gelap di belakang pembunuhan istrinya. Pak Madi membeku. Tidak mungkin, desisnya. Wahyu, dia sahabatku. Rafka menunduk. Kami pun awalnya tak percaya, tapi semua bukti mengarah padanya. Bahkan, rekaman saat Ibu Rendra ditemukan tewas. Ada suaranya. Pak Madi berdiri pelan, tangannya mengepal. Di mana? Dia sekarang? Di pusat pelatihan militer swasta yang ia dirikan. Tempat itu tertutup. Tidak sembarang orang bisa masuk. Pak Madi menatap Rafka tajam. Aku akan masuk. Sendirian? Mustahil. Aku tidak butuh banyak orang. Aku hanya butuh satu hal. Apa? Keberanian untuk menatap mata pengkhianat dan memutus luka yang tidak pernah mati. Sementara itu, di Pasar Gading Rejo, warga mulai bertanya-tanya kemana Mbah Madi pergi. Dani, yang kini kembali untuk menenangkan keadaan, hanya menjawab singkat. Beliau sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Gerobak gorengan itu kini kosong. Tapi di atas papan kayunya, seseorang menggantungkan selembar kertas dengan tulisan tangan. Jangan nilai seseorang dari yang tampak. Karena kadang, kekuatan terbesar tersembunyi di balik tubuh yang renta dan suara yang pelan. Malam menjelang Pak Madi berkemas dalam diam. Rendra menghampiri dan menyodorkan pisau yang dulu diwariskan ayahnya. Aku ikut. Pak Madi menatap anaknya. Tidak, Nak, kau sudah cukup terluka. Tapi luka ini tak akan sembuh kalau aku tidak menatap wajah orang yang menghancurkan hidup kita. Pak Madi menatap tajam, lalu mengangguk. Kita hadapi bersama. Senja menurunkan kabut keemasan di kaki gunung. Di tengah lembah sunyi, berdiri megah sebuah pusat pelatihan militer swasta berlabel Wira Utama. Dari luar, tempat itu tampak seperti tempat latihan biasa, lapangan, barak, menara pengintai. Tapi di balik tembok-temboknya tersimpan rahasia kotor dari seorang pengkhianat negara. Dan sahabat lama yang kini berubah menjadi lawan paling berbahaya. Pak Madi dan Rendra tiba malam hari. Dengan identitas palsu dan bantuan Rafka dari jaringan lama, mereka menyusup sebagai teknisi pembantu. Tak ada yang mengenali wajah tua Pak Madi, semua hanya melihat pria renta yang tampak tak berbahaya. Tapi di balik seragam kebersihan itu, tersembunyi niat membara. Malam pertama, mereka memetakan area. Kamera, patroli, lorong tersembunyi. Rendra menunjukkan kemampuan bertahan luar. Biasa, luka-lukanya belum sembuh. Tapi semangatnya menyala karena satu nama. Wahyu Santosa. Pagi berikutnya, saat apel pagi berlangsung, dari balkon atas gedung utama, muncul pria berambut perak, gagah, dengan sorot mata dingin dan senyum penuh wibawa. Wahyu. Pak Madi mendongak pelan dari bawah sambil menyapu lantai. Matanya menajam, napasnya tercekat. 50 tahun kita berbagi sumpah. Kini kau berdiri di atas kebohongan, bisiknya lirih.
Wahyu menatap pasukan di bawah dengan bangga, tak menyadari bahwa di tengah kerumunan itu berdiri pria yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Rendra menemukan pintu rahasia ke ruang dokumen pribadi Wahyu. Dengan sandi lama yang masih digunakan karena terlalu percaya diri, mereka berhasil membobol sistem dan mencuri data penting. Dokumen transaksi senjata ilegal, rekaman rapat rahasia dengan para broker, dan, yang paling menyakitkan, rekaman asli penyergapan yang menewaskan Ibu Rendra. "Lihat ini, Pak." Rendra memutar videonya. Tampak wajah Wahyu, lebih muda. Ia memberi aba-aba penyergapan, dan yang terakhir terdengar adalah suara perempuan yang berteriak. "Wahyu, jangan! Kami di pihakmu, Wahyu!" Pak Madi memukul meja. Tubuhnya gemetar, matanya memerah. "Kau bunuh istriku, sahabatmu sendiri." Pagi ketiga, mereka memutuskan untuk menghadapi Wahyu. Tanpa kekerasan, tanpa peluru, tapi dengan semua kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di aula utama, saat Wahyu sedang memberi pengarahan internal, terdengar suara speaker berderak. "Semua prajurit, dengarkan ini baik-baik." Lalu rekaman suara wanita itu diputar. Ruangan terdiam. Wajah Wahyu menegang. Semua mata menatapnya. Suara wanita itu menggema di dinding aula. "Wahyu, jangan! Kami di pihakmu. Wahyu!" Suara Pak Madi muncul berikutnya. "Nama, saya Madi. Dulu rekan sejatimu, kini saksi pengkhianatanmu." Wahyu menoleh cepat ke arah balkon. Di sana berdiri Pak Madi dan Rendra. Di tangan mereka, data lengkap semua kebusukan Wahyu, siap disebarkan ke media, pemerintah, dan lembaga internasional. "Cukup, Wahyu," teriak Pak Madi dari atas. "Kau sudah terlalu lama sembunyi di balik seragam." Wahyu mengeluarkan pistol, menodong ke arah mereka. "Tutup mulutmu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku lakukan semua ini demi negara." "Tidak," ujar Pak Madi tegas. "Kau lakukan ini demi dirimu sendiri." Seketika pasukan terpecah. Beberapa langsung membela Wahyu. Tapi yang lainnya, terutama yang lebih muda, mulai ragu. Mereka melihat sosok tua yang berdiri tanpa perlindungan, tapi bersuara lantang membawa kebenaran. Rendra maju. "Kami tidak butuh senjata, Wahyu. Kami hanya butuh keadilan. Dan itu akan kami dapatkan, entah kau serahkan dirimu, atau kami hancurkan topengmu." Beberapa detik sunyi, lalu Wahyu menembak. Pelurunya melesat ke arah Rendra. Namun, Pak Madi bergerak lebih cepat. Tubuhnya melindungi anaknya. Doer, peluru menembus bahunya. Pasukan berhamburan. Dua tentara muda langsung menangkap Wahyu. Di bawah tekanan, ia akhirnya menyerah. Pistol jatuh dari tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wahyu berlutut. Bukan karena diperintah, tapi karena tahu kebenaran telah menang. Di ruang perawatan, Rendra menggenggam tangan ayahnya yang terluka. "Bapak, kenapa harus menahan peluru itu untukku?" Pak Madi tersenyum lemah. "Karena luka fisik akan sembuh, Nak. Tapi kehilangan anak tidak akan pernah bisa kutanggung 2 kali." Air mata Rendra jatuh. "Maafkan aku, Pak. Karena pernah meragukan siapa sebenarnya Bapak." Pak Madi menggeleng pelan. "Yang penting sekarang, kita berdiri bersama. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai keluarga." Pasar Gading Rejo kembali hidup. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli terdengar lagi, seolah tak pernah ada insiden besar beberapa pekan terakhir. Namun, bagi sebagian orang, pasar itu telah berubah. Tidak karena harga bahan pokok, bukan pula karena pembeli makin ramai, tapi karena sebuah gerobak kosong yang tak lagi menjual gorengan. Di pojok timur pasar, tepat di tempat biasa gerobak Pak Madi berdiri, kini hanya ada papan kayu tua dan kursi plastik yang sudah retak. Namun pagi itu, sesuatu membuat semua orang berhenti sejenak. Sebuah catatan baru tergantung rapi di atas gerobak, tulisan tangan yang sama seperti sebelumnya. "Orang yang kau remehkan hari ini, bisa jadi menyelamatkanmu esok hari. Jangan ukur manusia dari bajunya."
ukurlah dari keberanian dan kejujurannya. Tulisan itu membuat banyak warga pasar terdiam. Dani, pemuda, yang dulu hampir ikut tertawa ketika Pak Madi dihardik, kini setiap hari membersihkan area sekitar gerobak itu. Ia tak lagi menunduk malu, tapi berdiri dengan penuh hormat. Beberapa pedagang mulai mengisahkan siapa sebenarnya Pak Madi. Dari mulut ke mulut, cerita itu menyebar. Seorang mantan Kopassus, pahlawan yang menyamar sebagai penjual gorengan, membongkar jaringan korupsi dan pengkhianatan di tubuh aparat. Di sebuah rumah sederhana di tepi kampung, Pak Madi duduk di beranda. Tangannya masih diperban, namun sorot matanya tenang. Di sisinya, Rendra sedang menulis sesuatu di laptop. "Apa yang kau ketik, Nak?" tanya Pak Madi. Rendra tersenyum. "Kisah Bapak," Pak Madi mengernyit. "Untuk apa? Aku ingin semua orang tahu bahwa pahlawan tidak selalu berseragam. Kadang, mereka justru yang paling diam, seperti Bapak." Pak Madi menghela napas. "Aku tidak ingin dikenal sebagai pahlawan. Aku hanya ingin orang-orang tidak lagi meremehkan." Rendra menoleh serius. "Justru karena itu, kisah Bapak harus dibagikan. Agar dunia tahu, kejujuran dan keberanian masih hidup di negeri ini." Beberapa hari kemudian Dani datang membawa kabar dari pasar. "Pak, ada banyak orang nanya kapan Bapak jualan lagi." Pak Madi tertawa kecil. "Kalau aku jualan lagi, nanti gorenganku bukan cuma basi, bisa-bisa dibilang gorengan militer." Mereka tertawa bersama. Dani menyerahkan bungkusan berisi spanduk kecil. "Kami semua di pasar urunan, Pak. Kami cetak ini." Pak Madi membuka spanduk itu. Matanya membelalak, lalu perlahan berkaca-kaca. Tertulis besar, "Gerobak Pak Madi, tempat di mana kejujuran dan keberanian dimulai." Rendra berdiri mendekat. "Mereka tidak butuh gorengannya, Pak. Mereka butuh kehadiran Bapak." Hari Minggu pagi, Pak Madi akhirnya kembali ke pasar. Tapi kali ini, bukan untuk menjual gorengan. Dengan didampingi Rendra dan Dani, ia berdiri di atas kursi kecil. Semua pedagang dan pembeli berkumpul. Tak ada mikrofon, hanya suara lemah tapi lantang dari seorang kakek yang pernah diremehkan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pernah bersumpah untuk menjaga negeri ini. Tapi saya juga pernah gagal menjaga keluarga saya sendiri, karena terlalu percaya pada sistem. Hari ini, saya tidak meminta maaf. Saya hanya ingin mengingatkan, hormatilah orang kecil, dengarkan suara lemah, karena bisa jadi, dari sanalah keadilan lahir." Suara tepuk tangan menggema. Sebagian orang menitikkan air mata. Bahkan beberapa polisi yang berjaga pagi itu ikut tertunduk haru sore harinya. Sebuah undangan khusus datang ke rumah Pak Madi, stempel resmi di amplopnya, membuat jantung Rendra berdebar. Ia membukanya perlahan. Surat itu berasal dari Kementerian Pertahanan. Tertulis jelas. Dengan ini, negara menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Madi, mantan pasukan khusus, atas kontribusi dan keberaniannya membela keadilan, serta menjadi simbol moral di tengah masyarakat. Anda diundang secara resmi dalam Apel Besar Nasional Keamanan Rakyat. Rendra membacakan isi surat itu dengan suara bergetar. Pak Madi diam beberapa saat. "Aku tidak butuh penghargaan." Rendra tersenyum. "Tapi negara butuh mengakuinya." Malam itu, gerobak tua Pak Madi kembali berdiri di pasar. Tak lagi menjual gorengan. Namun di atasnya, lampu kecil bersinar terang dan papan tulisan baru menggantung. Disinilah keberanian berdiri saat ketidakadilan bersuara. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika Pak Madi mematut dirinya di cermin kecil di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Kemeja putih bersih, celana kain abu-abu yang disetrika rapi, dan sebuah pin kecil berbentuk lambang burung Garuda disematkan di saku dada kirinya. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan kerah. Rendra muncul dari balik pintu kamar dengan setelan batik formal. Wajahnya tegang namun bersemangat. "Sudah siap, Pak?" Pak Madi mengangguk pelan.
Sudah terlalu lama aku menunggu hari seperti ini. Tapi bukan karena bangga, lebih karena aku ingin menyelesaikan sesuatu yang dulu tertinggal. Di luar, sebuah mobil hitam dengan plat dinas kementerian sudah menunggu. Seorang perwira muda membukakan pintu dengan hormat. Tak ada pengawalan berlebihan, tak ada keramaian, tapi suasana hari itu terasa sangat besar. Tujuan mereka, lapangan utama Kementerian Pertahanan, tempat diadakannya apel nasional keamanan dan etika prajurit. Lapangan itu dipenuhi para prajurit dari yang berpangkat rendah hingga tinggi, mengenakan seragam lengkap, berdiri dalam barisan sejajar dan rapi. Di sisi kiri lapangan, deretan undangan duduk di tenda kehormatan. Pak Madi tiba tanpa banyak perhatian, hingga namanya disebutkan dari atas podium. Untuk semua yang hadir di sini hari ini, izinkan kami menghadirkan sosok istimewa. Seorang mantan prajurit yang telah menunjukkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan, tetapi oleh keteguhan hati dan kejujuran sikap. Inilah beliau, Bapak Madi. Seluruh lapangan sunyi sesaat. Lalu, suara tepuk tangan menggema. Beberapa prajurit bahkan berdiri memberi hormat sebelum diperintah. Pak Madi berjalan perlahan ke depan podium. Tangannya tetap memegang tongkat kayu. Bukan untuk gaya, tapi karena memang kakinya tak sekuat dulu. Namun sorot matanya tegas. Tidak gemetar sedikit pun saat ia mulai bicara. Saya berdiri di sini bukan untuk dikenang sebagai pahlawan, tapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada hari-hari di mana saya sendiri kehilangan kepercayaan pada lembaga yang saya bela. Saya pernah percaya pada sistem, tapi sistem bisa disalahgunakan. Saya pernah memegang senjata untuk melindungi, tapi juga menyaksikan senjata digunakan untuk menindas. Yang menyelamatkan saya bukan pelatihan militer, bukan senjata, tapi suara kecil dalam hati, yang tetap bilang bahwa kebenaran itu penting, bahkan jika kau harus berjalan sendirian untuk mempertahankannya. Ia menatap lurus ke arah para prajurit muda. Kalian semua berdiri hari ini sebagai wajah bangsa, tapi jangan hanya berani saat di medan tempur. Beranilah juga berkata tidak saat melihat ketidakadilan. Karena keberanian sejati bukan tentang menembak tepat sasaran, tapi berdiri saat semua orang memilih diam. Diam. Hening luar biasa menyelimuti lapangan. Bahkan angin pun seperti menunda tiupannya untuk mendengar. Selesai pidato, seorang ajudan naik ke podium membawa baret merah, simbol kebanggaan pasukan khusus. Ia berdiri tegak, lalu berkata, "Atas nama Panglima Tertinggi dan Menteri Pertahanan, kami mengembalikan simbol kehormatan ini kepada Bapak Madi, sebagai bentuk pengakuan atas integritas dan jasa Bapak bagi bangsa dan negara." Pak Madi menatap baret itu. Lama ia memandangi kain merah tua tersebut. Jemarinya mengusapnya perlahan, seperti menyentuh kenangan masa lalu yang belum tuntas. Ia lalu berkata pelan, "Terima kasih, tapi simpan baret ini. Bukan di kepalaku, tapi di museum. Biarlah anak-anak bangsa tahu bahwa kehormatan bukan soal kain di kepala, tapi nilai di hati." Ajudan itu menunduk dalam-dalam, dan suasana di lapangan tak terbendung lagi. Suara, tepuk tangan berubah menjadi isakan tertahan. Beberapa pejabat tinggi tampak mengusap mata mereka. Setelah upacara selesai, banyak orang ingin berfoto, bersalaman, atau sekadar menatap sosok tua yang baru saja menjadi simbol kebijaksanaan nasional. Tapi Pak Madi hanya berkata, "Saya sudah terlalu tua untuk jadi selebritas, tapi saya tak pernah tua untuk memberi teladan." Ia kembali ke rumah dengan tenang. Tak ada iringan meriah, tak ada kamera televisi yang mengejarnya. Namun berita tentangnya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Media menulisnya dengan judul, "Gerobak dan Baret, Kisah Mantan Kopassus yang Mengguncang Nurani Bangsa." Beberapa bulan kemudian, gerobak tua Pak Madi kembali dipasang di Pasar Gading Rejo. Tapi, kali ini bukan untuk jualan, melainkan sebagai tugu kecil peringatan keberanian rakyat biasa. Di atas gerobak itu, terdapat sebuah plakat perunggu bertuliskan, "Di tempat inilah suara yang lemah bangkit melawan yang kuat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Di
Sekelilingnya, warga menaruh bunga setiap Jumat pagi. Sekolah-sekolah kadang mengajak muridnya berkunjung, mendengar langsung cerita dari para saksi. Rendra menerbitkan buku Dari Gorengan ke Kebenaran, yang menjadi bestseller dan diadaptasi ke layar kaca. Sementara Dani membuka warung kecil bertema perjuangan rakyat dengan menu utama gorengan khas Pak Madi. Di dinding warung itu tergantung foto besar Pak Madi sedang tersenyum memegang bendera merah putih kecil di tangan kiri. Suatu senja di tahun berikutnya, Pak Madi duduk di kursi rotan, memandang halaman kecilnya yang ditumbuhi bunga. Rendra datang membawa amplop. "Pak, undangan dari istana. Presiden ingin bertemu." Pak Madi tersenyum kecil. "Biarkan saja, Endra. Aku sudah terlalu tua untuk pertemuan resmi." Rendra mendesah. "Tapi, Pak, mereka ingin beri penghargaan negara." Pak Madi menatap langit yang perlahan temaram. Angin sore mengibaskan rambut putihnya. Tak semua kebaikan butuh sorotan. Kadang, cukup jadi cerita yang dikenang, agar generasi berikutnya tahu bahwa diam bukan pilihan saat keadilan diinjak.